Salam bijak, Bisa Pajak akan memberikan informasi mengenai berita perpajakan terkini. Perubahan sistem PPN. Beberapa pokok rencana perubahan penting dalam kebijakan PPN yaitu pengurangan berbagai fasilitas PPN, baik dalam bentuk pembebasan PPN maupun dalam bentuk pemberlakuan sebagai non-BKP atau non-JKP. Juga ada implementasi skema PPN multitarif, kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM-PPKF. Selain mengenai rencana perubahan sistem PPN, ada pula bahasan tentang penambahan jumlah pemungut PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM-PPKF 2022, pemerintah mengatakan penerapan fasilitas PPN terutama untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi tertentu yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional. Namun, menurut pemerintah, pemberian fasilitas PPN berupa pembebasan pada praktiknya justru dapat mendistorsi daya saing produk lokal. Selain itu, terdapat indikasi adanya fasilitas PPN yang tidak tepat sasaran dan berpotensi mengikis basis pemajakan atau mengurangi penerimaan pajak. Pemerintah mengatakan salah satu alternatif kebijakan untuk membiayai APBN adalah perluasan basis PPN. Perluasan basis dilakukan dengan mengenakan PPN atas barang yang saat ini diberikan fasilitas. Meskipun mempertimbangkan pengenaan PPN atas barang yang di saat ini diberikan fasilitas, pemerintah juga akan tetap memprioritaskan dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Langkah ini dapat ditempuh dengan penerapan tarif yang lebih rendah maupun secara sinergis melalui mekanisme kebijakan belanja bansos atau transfer ke golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga mengkaji kemungkinan penerapan tarif PPN yang lebih tinggi untuk mengintegrasikan pengenaan PPN BM ke dalam sistem PPN. Pemerintah mengusulkan pengenaan tarif PPN sebesar 5% atau 7% untuk barang dan jasa kena pajak yang termasuk kebutuhan pokok dan dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penurunan batasan pengusaha kena pajak. Pemerintah berencana menurunkan batasan omset pengusaha kena pajak atau PKP yang saat ini dipatok senilai 4,8 miliar rupiah. Pengaturan ulang batasan omset PKP sudah dimuat dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024 yang tercantum dalam PMK 77/2020. Perluasan tax base pengenaan pajak konsumsi dilakukan melalui pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak. Demikian bunyi bagian urgensi RUU tersebut dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Pemungut PPN produk digital. Dirjen Pajak kembali menunjuk 8 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN produk digital. Dengan penunjukan ini, maka sejak 1 Juni 2020, para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Dengan penambahan 8 perusahaan, maka jumlah total pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk Dirjen Pajak menjadi 73 badan usaha. Penerimaan PPN produk digital, Dirjen Pajak menyebut realisasi penerimaan PPN produk digital pada PMSE hingga 31 Mei 2021 sudah mencapai 2,1 triliun rupiah. DJP telah menunjuk 73 PMSE sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut tercatat 50 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE senilai 2,101 triliun rupiah.
Bagi sobat bijak yang ingin menerima update berita dari channel Bisa Pajak, silahkan like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Salam bijak.